Ketika harga itu naik, kemudian ada candle pembalikan atau rejection candle, kemungkinan harga itu akan langsung turun. Pembalikan candle di sini sangat penting untuk diketahui. Kalian harus stay tune sampai akhir. Kita mulai dulu. Kita ibaratkan kalau hijau di sini adalah candle naik, oke? Bullish candle naik. Jadi open di sini, market itu open, kemudian tutup di atas, candle naik. Kalau merah itu candle turun, open di sini, kemudian dia turun secara drastis dan tutup di bawah. Ini bisa diterapkan di semua time frame. Contohnya H1. Jadi ini candle 1 jam. Ketika jam berikutnya mulai, berarti ada candle baru di sini. Berarti bakalan ada di sini candle selanjutnya. Karena dia tutup di sini, kemudian dia open lagi, kemudian dia tutup di bawah. Untuk lebih detail tentang candlestick, kalian bisa cek di video sini. Di sana saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana sih sebenarnya candlestick tersebut dan momentum candle itu seperti apa. Rejection candle. Kenapa kok rejection candle di sini penting banget? Pertama, ketika harga itu ada kenaikan, contoh kayak gini ya, market itu naik. Kemudian di area sini, itu biasanya ada pola untuk harga itu berbalik. Ketika harga itu berbalik, biasanya di sini ada namanya rejection candle. Nah, makanya kita akan belajar video itu. Rejection candle di sini ada beberapa. Yang pertama, kita harus belajar tentang momentum candle. Di video yang tadi kita udah bahas. Saya contohkan ada 2 candle yang berbeda. Yang pertama seperti ini, bodinya panjang. Yang kedua itu bodinya pendek tetapi ekornya panjang. Ini yang bagus atau kemungkinan pembalikan itu yang mana? Yang momentumnya besar itu yang mana? Jawabannya adalah dua-duanya. Kenapa? Di sini, ketika market itu open di sini, oke, kita contohkan market open di sini, kemudian dia ditarik naik, kemudian ditarik turun secara drastis. Oke, jadi momentumnya dapat ya untuk bearish. Kemudian yang di sini open di sini, dia ketarik dulu secara drastis, kemudian di drop banget secara drastis 2 kali lipat. Berarti apa? Ini juga momentum lumayan untuk bearishnya, tetapi bullishnya sudah tidak kuat lagi karena tren naiknya kemudian diturun drastis secara signifikan. Jadi di sini momentum bullishnya nggak ada, tetapi momentum bearishnya lumayan kuat. Maka dari itu, kenapa ketika ada candle seperti ini, itu harga kemungkinan akan melanjutkan penurunannya. Ketika harga seperti ini, kemungkinan akan ada penurunan selanjutnya. Candle ketiga adalah seperti ini. Ini bagaimana candle seperti ini nih? Nah, candle seperti ini kita harus identifikasi dulu. Ini ceritanya bagaimana? Dia open market di sini, kemudian ketarik naik, kemudian diturun secara drastis. Oke, bagus banget penurunannya, momentumnya dapat banget. Tetapi sebelum candle itu tutup, dia ditarik naik. Berarti yang terakhir apa? Dia ketarik naik secara drastis. Ini separuh candle sendiri. Berarti ini apa? Ini tidak ada desisi, tidak ada momentum. Maka dari itu kenapa ketika ada tren naik, ada candle seperti ini masih belum yakin dia mau kemana. Apakah dia turun, apakah dia naik. Nah, karena tadi dia naik, kemudian diturunkan drastis, kemudian dia naik lagi. Ini sebenarnya mau kemana? Itu namanya indecisive candle. Kemudian yang keempat ada candle yang seperti ini. Ini candle terakhir. Contohnya, dia open market di sini, kemudian dia naik, dia drastis di drop. Oke, dropnya turunnya sangat-sangat drastis, kemudian dia tarik naik secara lumayan tinggi. Berarti di sini momentum bearish nggak ada atau momentum turunnya nggak ada karena sudah terakhir tadi ditarik naik. Maka dari itu ketika ada harga naik, ada seperti ini, jarang sekali dia akan ada penurunan, tetapi kemungkinan bakalan ada kenaikan karena tadi itu dia turun, kemudian momentum naiknya tinggi sekali. Dari sini semoga kalian bisa bercerita tentang candle tersebut sebenarnya bagaimana. Saya contohkan di candle aslinya. Kita lihat ada bullish candle, momentumnya lumayan, bullish, bearish, oke, bullish, tinggi banget. Nah, ini lihat, ada sebuah candle yang kita bahas tadi. Kita lihat dia open di sini, ya, dia open di sini, ditarik naik secara drastis, kemudian diturun secara signifikan. Berarti ini apa? Kemungkinan bakalan ada penurunan dari candle sini. Kita lihat ada area support dan resisten juga di sini. Jadi kita bisa ekspektasi dia market ke situ. Apakah akan selalu seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Seperti ini, candle seperti ini kalian bisa dapatkan di mana-mana. Contoh ini, lihat, ini
Nih ya kan, ada banyak. Tetapi apakah itu termasuk rejection? Bukan. Jadi candle rejection di sini kalian harus gabungkan dengan namanya support resistance, kemudian trend line, kemudian Fibonacci, kemudian supply dan demand. Itu semua ada di video kita. Kemudian kita gabungkan dengan candle rejection ini. Saya contohkan, ada sebuah support di sini lumayan kuat. Lihat, ketika harga menyentuh di 945, dia turun secara drastis. Berarti harga di sini orang-orang mengingat tuh. Kayak orang-orang mengingat ketika harga menyentuh di sini kemarin itu turun drastis. Berarti ketika dia menyentuh lagi, kemungkinan akan ada penurunan drastis pula. Kemudian ketika dia menyentuh, dia membuat sebuah candle rejection. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ada di support resistance, ada candle rejection. Berarti ini akan ada penurunan dari situ. Itu yang pertama, kita lihat dari candlenya. Ketika ada momentum bearish kuat, ketika bullish, ketika trennya turun juga kebalikannya. Ada hammer, saya contohkan untuk tren turun. Untuk bullish saya contohkan di USD CHF juga. Kita lihat market itu turun, kemudian head and shoulder, kemudian dia naik. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ingat, kalau dia bullish berarti kayak gini. Berarti ini harus turun. Setelah itu lanjutkan kenaikannya. Alright, good. Kemudian kita lihat support resistennya di mana? Area support resisten di sini. Oke, di area support resisten juga. Area Fibonacci-nya kita cek. Area Fibonacci sudah masuk ke 61,8. Berarti ini sudah ada 3 konfirmasi bahwa kita akan buy posisi. Tinggal tunggu candle rejection-nya. Ada candle rejection di sini, yaitu bullish candle. Lihat, ada support kecil di sini, dia bullish candle. Berarti kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Jadi turun, ada rejection candle, kemungkinan akan ada kelanjutan. Jadi seperti itu. Untuk yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Tadi kan ada tuh candle rejection. Ketika candle tersebut itu digabungkan, itu ada namanya pattern rejection, atau bisa dibilang three-pin pattern ya biasanya kita bilang. Jadi kayak gini. Saya contohkan, ada sebuah candle di sini. Lihat, dia turun, kemudian ada satu candle yang naik. Ini maksudnya bagaimana? Nah, kita harus bisa menceritakan candle ini seperti apa. Ada bearish di sini, berarti kemudian dia turun. Alright, berarti dia turun. Kemudian bearish lagi, dia turun lagi. Oke, lanjut turun. Kemudian masih turun lagi. Oke, lanjut turun lagi. Kemudian mulai ada kenaikan nih di sini. Lihat, dia mulai ada kenaikan. Berarti mulai ada kenaikan. Kalau kalian tarik garis trend di time frame kecil atau kayak gini, itu di area sini kita bisa ekspektasi market itu lebih tinggi lagi. Ya, pasti ada trend line break di sini time frame kecil. Jadi kita lihat ini time turun, kemudian ada candle yang tinggi banget. Kita bisa lihat di sini apa sih sebenarnya? Berarti bearish berubah menjadi bullish, atau tren turun berubah menjadi tren naik. Itu ditandai dengan candle di sini ke break. Ini biasanya dinamakan engulfing candle. Oke, engulfing candle. Jadi dia tutup candle di sini lebih tinggi dari candle sebelumnya. Kemudian dia lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini bagaimana? Ya lebih seperti ini, kemudian naik. Ini turun, break. Jadi di sini ke break, berarti ini sudah dinamakan juga candle rejection, atau tren turun berubah menjadi tren naik. Saya contohkan di market yang asli sekarang. Candle rejection kita bisa lihat di sini ada beberapa. Ada contoh yang sangat menarik sebenarnya. Kita lihat ada bullish di sini, bullish candle, bearish candle. Oke, ada bearish candle. Lihat, ingat yang di sini belum ke break, berarti dia masih bullish, masih lebih tinggi nih candlenya. Ini juga masih lebih tinggi candlenya. Oke, kalau di time frame kecil dia masih seperti ini. Kemudian ada satu candle yang break semuanya. Ada satu candle yang nge-break. Lihat, tutupnya lebih rendah daripada 1, 2, 3, 4, 5. Lebih rendah dari 5 candle sebelumnya. Kita lihatnya itu bodinya, jangan ekornya, body yang dilihat. Jadi dia lebih rendah dari 5 candle. Boom, langsung drastis kayak gini. Berarti ini gimana ini selanjutnya? Biasanya berarti ini trennya break, berarti dia harusnya retest. Nih, ada retest candlenya, kemudian dia turun, kemudian dia melanjutkan penurunannya. Lihat penurunan di sini. Ini adalah entry, kita bisa sell posisi karena lihat bullish di area sini, kemungkinan juga area support yang lumayan kuat. Kemudian ada rejection candle di sini atau rejection pattern di sini. Terus kita bisa entry di sini. Stop lossnya ada di atas sini. Saya ulangi lagi, kita entry di sini, stop lossnya kita taruh di atas sini. Atau kayak yang lebih bagus, kalian bisa tunggu
tunggu dia retest kayak gini, kita bisa sell. Ini retestnya kayak support di sini, kita bisa sell. Stop loss agak di atas sini. Kenapa kok stop loss selalu di atas itu? Karena kalau ini ke break, berarti ini sudah tidak valid menjadi rejection. Kemudian contoh yang kedua ada yang di bawah ini menarik juga nih. Kalian bisa lihat ada banyak candle di sini, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih tinggi. Udah mulai terasa bahwa dia bakalan berubah. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari semuanya. Ini lihat, lebih tinggi dari semuanya. Kemudian dia turun lagi, dia lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari semuanya. Kalau lebih tingginya itu sedikit banget nih, cuma segini aja, itu kurang begitu meyakinkan. Bisa entry karena stop lossnya masih di bawah sini, masih aman. Tetapi yang bagus yaitu ketika candle itu seperti ini, ketika dia naik secara drastis, dia tutup di atas, berarti kita tahu nih ini engulfing candle atau pattern rejection yang lumayan karena dia sudah ngebreak segini banyak candle. Berarti kemungkinan besar ini bakalan melanjutkan kenaikannya sampai di area sini. Jadi itu dari saya, semoga ini bermanfaat. See you next video, bye bye.